Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan, atau dari menaati perintah Tuhan. Karena kata-kata Tuhan tidak hanya sekedar ucapan. Kata-kata Tuhan menciptakan dunia ini. Kata-kata Tuhan juga menebus dunia ini. Kata-kata Tuhan juga menjadikan Yesus sebagai manusia. Dan tentu dia Tuhan juga. Sehingga ia tinggal bersama kita. Ia tahu akan segala penderitaan kita. Dan ia memberikan hidupnya sendiri untuk menebus kita. Memang badan kita perlu makanan supaya bisa hidup. Saat-saat seperti ini ada banyak orang yang sudah mulai kekurangan makanan. Atau mungkin masih cukup, tetapi sudah berpikir jauh. Kita bisa bertahan berapa lama. Meskipun belum terjadi bencana, tetapi mungkin pikiran kita bisa berpikir jauh. Kita bisa menghayal nanti akan terjadi seperti apa. Rumah saya akan dijual. Mungkin penagih hutang akan mengejar-ngejar saya. Mungkin saya terpaksa harus melakukan satu pekerjaan yang dulu saya anggap tidak perlu saya lakukan, atau tidak mungkin saya lakukan karena kurang bergengsi. Nah, terkadang yang membunuh kita adalah pikiran-pikiran seperti itu. Bukan kita kurang makanan, tetapi kekhawatiran akan kekurangan makanan dan akibat-akibatnya. Itulah yang membuat hidup kita menjadi tidak tentram. Manusia tidak hanya hidup dari makanan. Orang yang sungguh-sungguh tidak punya makanan, dia sudah berusaha mati-matian dan tidak menemukan makanan. Mungkin dia akan bertahan seminggu, 2 minggu, kemudian dia akan mati. Siapa yang tidak akan mengalami kematian? Semua orang akan mengalami kematian. Cuma mungkin caranya berbeda-beda. Ada yang matinya mungkin dianggap sebagai pahlawan. Ada yang matinya mungkin dianggap terlalu cepat. Makanya kalau Anda mau menjadi orang yang dianggap muda, matilah. Umur 50, kalau mati orang katakan, wah sayang ya masih muda, baru 50 sudah meninggal. Padahal waktu dia hidup orang bilang dia tua, sudah pralansia katanya. Tapi kalau mati masih muda. Di sini juga menampakkan bahwa kita ini mempunyai konsep hidup kekal, bahwa manusia seharusnya tidak mati, hidup selama-lamanya. Tetapi Tuhan memberikan badan kepada kita hanya sementara di dunia ini. Bagaimana saya memelihara hidup jasmani saya di dunia ini? Karena dia akan pergi juga suatu hari. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana saya memelihara jiwa saya sehingga dia tidak mati di hadapan Tuhan. Itu dari mana? Dari mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Maka Yesus juga mengutip bagian ini, kata-kata Musa, yaitu manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap sabda yang diucapkan oleh Tuhan. Dan ayat ini dia pakai untuk menolak godaan iblis. Tidak sedikit orang yang jatuh dalam godaan seperti ini. Orang saling berebut kekuasaan, orang ingin memiliki orang lain. Itu semua karena urusan perut. Ada seekor musang. Suatu hari dia menemukan sarang ayam. Jadi ada liang yang isinya ayam di situ. Wah, dia pikir saya bisa pesta ini. Dia mau masuk ke dalam liang itu, tapi badannya terlalu besar. Karena ayam kecil, ayam bisa masuk, musangnya tidak bisa. Lalu bagaimana supaya dia bisa masuk? Maka dia mengikuti diet. Jadi
Jadi musang saja diet supaya badannya kecil. 3 hari dia tidak makan, cukup menderita. Akhirnya badannya sudah langsing, dia bisa masuk ke liang itu. Pesta lah dia di situ. Semua ayam dihabiskan. Selesai makan, dia tidak bisa keluar. Terpaksa dia harus diet lagi. 2 minggu baru selesai. Jadi 2 minggu tidak punya makanan. Badannya kurus lagi sehingga dia keluar. Lalu dia baru berpikir, apa sih gunanya saya hidup? Hanya menguruskan badan, menggemukkan badan. Kita juga boleh berpikir, apa gunanya kita hidup dunia ini kalau hanya setiap hari bisa mengisi perut sampai kenyang atau kelaparan nanti? Kita lahir ke dunia saja tidak bawa apa-apa. Kita pulang kembali kepada Tuhan juga tidak bisa membawa apa-apa. Tapi ada satu yang bisa kita bawa. Kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan, itulah yang dilihat Tuhan. Maka dalam penghakiman terakhir, Yesus mengatakan, masuklah hamba-hamba yang setia ke dalam rumah Bapamu. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara atau sebagai orang asing, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang itu bertanya, Tuhan, kapan kami berbuat seperti itu? Yesus katakan, apapun yang kau buat bagi saudaraku yang paling kecil, engkau sudah berbuat bagiku. Memang kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita buat. Terutama para orang tua. Para orang tua, meskipun sudah dengan susah payah mendidik anak, membesarkan anak, apakah menjamin bahwa anaknya pasti menghargai orang tuanya? Atau pasti ketika orang tua sudah lemah, tidak kuat lagi, apakah menjamin anak-anak akan merawat orang tuanya? Ternyata tidak. Tetapi apakah orang tua kehilangan jasa hanya karena anaknya tidak merawat orang tua? Orang tua tetap berjasa. Dia tetap sudah melakukan firman Tuhan. Badannya makin lemah, suatu hari akan mati, tetapi jiwanya terpelihara. Para legioner, mungkin kelompok ini tidak terlalu dipandang oleh orang-orang banyak. Karena itulah anggota kita hanya sedikit saja. Bahkan ada presiden yang cuma 3 anggotanya, tapi tetap hidup. Kita mungkin dianggap orang-orang yang sedikit berlebihan. Tetapi tidak demikian. Karena apa yang tidak kita lakukan, sudah mereka lakukan. Mereka lah orang yang sungguh-sungguh disebut oleh Yesus. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku tidak berpakaian, engkau berikan pakaian kepadaku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Tidak semua hal yang kita lakukan harus disoraki orang, dipuji-puji orang, baru berguna bagi Tuhan. Justru ada banyak hal baik yang kita lakukan yang meskipun tidak dipuji-puji orang, tetapi di hadapan Tuhan sangat bernilai. Kita dianggap sebagai hamba yang setia. Memang umat Katolik kalau diminta, mari kita bergabung dengan Legio Maria, berapa banyak yang mau? Bahkan mungkin ada yang diam-diam menertawakan kita. Di mata manusia mungkin dianggap tidak terlalu populer, tetapi di mata Tuhan itu sangat bernilai. Saya berharap setelah mendengar khotbah ini ada 1, 2, kalau bisa 5 umat yang bergabung dengan Legio. Meskipun kita tidak terlalu wah, tidak ada lagu-lagu yang hebat-hebat, tidak ada khotbah yang hebat-hebat, tetapi yang kita lakukan adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini ketika Yesus mengatakan
barang siapa tidak makan tubuhku dan tidak minum darahku, maka ia tidak mempunyai hidup. Mungkin bagi orang dunia ini adalah satu hal yang mustahil. Kenapa harus makan tubuh Kristus? Kenapa harus minum darahnya? Kami makan ayam geprek pun hidup kok. Makan pecel, makan kue tiaw, hidup kok. Ini adalah satu pernyataan yang ilahi, yang bersifat rohani, bahwa selain tubuh jasmani ini masih ada tubuh rohani. Sesuatu yang baik yang dikatakan belum tentu diyakini sebagai sesuatu yang baik. Tetapi sesuatu yang buruk yang dikatakan banyak orang mungkin diyakini sebagai sesuatu yang baik. Ada percobaan, ada 100 ekor domba. Orang mau memindahkan dombanya dari sebelah sini ke sebelah sana. Nah, di batas itu dikasih bangku-bangku kecil. Nah, karena ada bangku kecil, maka domba yang lewat ke tempat yang baru harus melompat. Maka dicoba 50 ekor domba. 50 ekor satu demi satu melompati bangku-bangku kecil dan sampai ke tempat yang baru. Setelah itu bangkunya disingkirkan. Sekarang tanpa bangku. Ternyata 50 ekor domba yang berikutnya juga melompat meskipun tidak ada bangku. Karena melihat yang di depan berbuat seperti itu. Ada banyak hal yang buruk yang kita lihat sehari-hari. Kita tahu itu buruk. Tetapi karena banyak orang melakukannya, kita lakukan juga sebagai suatu kebenaran. Tadi pagi Frater dan Joni pergi ke pasar. Ada banyak sekali, baik pedagang maupun orang yang belanja, tidak pakai masker, berdekat-dekatan. Kalau banyak orang pakai masker, maka semua akan pakai. Tapi karena banyak orang tidak pakai, maka orang menganggap bahwa ini sudah normal, tidak perlu pakai lagi. Apakah ini benar? Jelas tidak benar. Tapi hanya karena banyak orang melakukan, lalu kita anggap itu benar. Demikian pula dengan orang menyambut tubuh dan darah Kristus. Banyak umat berpikir bahwa kalau saya ikut misa, saya harus terima komuni. Kalau tidak terima komuni, maka kurang afdol. Tetapi komuni ini bukan sekedar roti. Karena kita meyakini dia adalah tubuh Tuhan. Kalau kita yakini dia hanya sekedar roti biasa saja, maka kapan saja kita mau sambut bisa. Pertama, roti biasa diberkati oleh pastor yang sudah mendapatkan kuasa dari Tuhan menjadi tubuh Kristus. Maka menyambut seseorang yang begitu mulia, begitu terhormat, tentu saya harus mempersiapkan diri saya baik-baik. Jadi seandainya pada saat misa terpikir oleh saya masih punya dosa berat yang belum saya akukan di ruang pengakuan, maka saya sebaiknya jangan menerima komuni. Seperti yang diajarkan gereja, jika perkawinan tidak beres, jadi orang bercerai lalu mempunyai pasangan baru, maka ia ada dalam dosa, ia tidak boleh terima komuni. Tetapi jika suami istri hanya terpisah saja, mereka tidak menikah lagi atau tidak mempunyai hubungan dengan orang lain, maka dia boleh terima komuni. Karena perkawinan selamanya tetap, tidak berubah. Tapi jika dia memulai hubungan yang baru, dia tidak boleh terima komuni. Umat tahu tidak bahwa tidak boleh? Banyak yang tahu, tetapi sengaja terima komuni. Kenapa?
Karena merasa bahwa kalau ke gereja tidak terima komuni, nanti orang anggap saya orang berdosa. Seorang imam juga, jika ada dalam dosa besar, sebaiknya ia tidak terima komuni. Tetapi saya sangat merindukan komuni. Saya mau terima komuni, tapi belum sempat ngaku dosa, bagaimana? Maka gereja memberikan satu solusi. Engkau perlu berjanji pada Tuhan, sesudah misa segera cari pastor mengaku dosa. Atau engkau punya niat untuk membersihkan dosamu. Tapi tentu ada doanya. Doanya adalah engkau boleh berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu. Aku membenci dosa-dosaku. Ampunilah aku. Itu adalah penyesalan yang sempurna. Kata-kata itu pula lah yang sebaiknya saya anjurkan kita ucapkan sebelum kita tidur. Sebab di tengah tidur bisa saja kita pergi, tidak sempat ngaku dosa. Tetapi kalau sudah mengucapkan yang itu, kita mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi tidak ada lagi yang bisa melebihi Tuhan. Tentu cinta itu bukan hanya ngomong saja. Kalau ngomong saja itu rayuan namanya, rayuan gombal. Cinta Tuhan berarti kita harus membuktikan kata-kata kita. Setiap ada kesempatan kita melihat orang yang susah, kita tolong dia. Itu tandanya kita mencintai Tuhan. Ketika ada orang berbuat salah pada kita, kita berusaha memaafkan dia. Itu tandanya mencintai Tuhan. Ketika ada orang yang tidak punya harapan lagi, kita memberikan harapan kepada orang itu. Itu tanda-tandanya kita mencintai Tuhan. Membenci dosa juga. Membenci dosa itu apa? Bukan hanya ngomong, tapi harus dibuktikan bahwa saya berusaha menghindari keadaan-keadaan yang kira-kira membuat saya bisa jatuh dalam dosa. Orang yang kecanduan pornografi, kenapa? Karena ia sering menempatkan dirinya dalam suasana itu. Orang yang kecanduan judi, kenapa bisa kecanduan? Karena ia sering ada dalam lingkungan itu. Orang yang kecanduan gosip, membicarakan keburukan orang lain, karena ia ada dalam lingkungan itu. Setiap ada gosip, dia bukan lari atau menghindar, tapi tetap di situ. Mula-mula memang niatnya tidak mau gosip, tapi karena orang-orang sudah banyak ngomong di situ, ikut-ikutan gosip. Kalau yang terjadi seperti itu bukan membenci dosa, itu justru memelihara dosa. Orang yang pernah mencuri, kalau lalu berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan lagi, itu tandanya ia membenci dosa. Tapi kalau dia berpikir, sekali mencuri tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, 3 kali tidak apa-apa, nanti kalau sudah 10 kali baru saya ngaku, itu namanya dia mencintai dosa. Maka penyesalan yang sempurna yang saya katakan tadi, Tuhan, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu. Tuhan, aku membenci dosaku dan tidak akan melakukannya lagi. Itulah penyesalan sempurna. Sebelum kita tidur atau pada saat kita begitu merindukan terima komuni tapi kita belum boleh karena ada halangan dosa, kita boleh lakukan itu. Tapi tentu saja sesudah misa harus ngaku dosa. Tapi kalau sudah ngaku dosa, Tuhan, saya sudah ngaku dosa, tapi saya tetap mau hidup seperti ini. Tidak tinggal dengan pasangan saya, tapi hidup dengan orang lain. Itu juga tidak bisa. Berarti kita kembali mengulangi dosa kita. Maka tubuh dan darah Kristus bukan sekedar makanan. Makanan yang biasa bisa membuat kita sehat, bisa membuat kita sakit juga. Tetapi makanan rohani bisa membuat kita hidup kekal, tetapi juga bisa membuat kita mati kekal. Yaitu ketika kita menyambut dengan tidak pantas. Lewat hari raya tubuh dan darah Kristus ini, mari kita belajar
Bukan tidak ada contoh orang-orang hidup kudus dengan menerima tubuh dan darah Kristus. Ada contoh. Seperti 50 domba yang melompati bangku itu, ada contohnya. Tapi kadang-kadang kita melihat contoh yang buruk, contoh yang tidak benar. Saya berharap di paroki kita ini, minimal di paroki kita, orang-orang yang menyadari bahwa dia belum pantas terima komuni, sebaiknya jangan terima komuni. Sebab kita tidak mendapat manfaat komuni sama sekali. Ada juga mendapatkan hukuman yang kita belum tahu itu apa. Ada banyak hal yang kita tidak mau pun, lama-lama kita akan jatuh di dalam situ. Misalnya orang suka nonton drama Korea, itu ada akibatnya. Pertama, berjanji habis seri ini saya berhenti, saya mau tidur karena besok saya mau kerja. Ngomongnya begitu. Tapi begitu sudah selesai, di belakangnya dikasih lagi adegan-adegan yang nanti akan terjadi. Waduh, penasaran. Lalu diteruskanlah. Akhirnya jam 4 pagi, belum sempat tidur. Jadi penyakit pertama. Penyakit kedua adalah kalau ada tokoh yang dia sukai di situ, selesai nonton ini dia akan cari film-film yang dibintangi oleh tokoh itu juga. Jadi makin banyak koleksinya. Yang ketiga, dia akan ngajak-ngajak orang untuk nonton juga. Ini bagus loh. Sendiri keracunan, ngajak orang lain supaya keracunan juga. Itulah manusia. Nah, saya katakan memang ini negatif. Bahkan kata-kata yang muncul di dalam film itu juga dia pakai dalam kehidupan sehari-hari. Pulang ke rumah, buka turun saji. Oh ma, masih uduk nasi lagi ya? Masih uduk lagi maksudnya. Mamanya bilang, sudah, jangan mengeluh, bersyukurlah. Tidak gitu. Kalau yang buruk saja bisa mempengaruhi kita, mengapa kita tidak biarkan diri kita dipengaruhi oleh yang baik? Setelah 3 bulan kita tidak terima komuni, kita sangat merindukan komuni. Tapi jangan merindukan komuni karena itu kebiasaan di misa. Tapi saya merindukan supaya hidup saya diperbaharui terus, supaya saya mampu hidup kudus. Kalau itu tujuan kita menerima komuni, maka kita akan mencapai tujuan itu. Semoga Tuhan membantu kita untuk menerima makanan rohani, makanan yang tidak akan membuat kita lapar, sehingga kita juga mampu memberikan hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Amin.